Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata pelajaran marketing kita akan membahas mengenai materi menerapkan strategi merek. Oleh karena itu, yang pertama harus kita ketahui adalah apa sih merek itu? Merek atau brand adalah nama atau identitas dari sebuah produk, baik yang berupa barang nyata maupun jasa yang digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain dalam kategori yang sama. Masyarakat umum mengenali sebuah merek melalui beberapa hal, di antaranya adalah nama merek atau brand name, yang merupakan bagian dari merek yang dapat diucapkan, ditulis, dan dibaca oleh siapapun. Sebagai contoh, Honda, Asus, dan Samsung. Yang kedua adalah tanda merek atau brand mark, yang merupakan bagian dari merek yang dapat dikenali biasanya dalam bentuk visual, namun tidak dapat diucapkan. Bentuk dari brand mark ada bermacam-macam seperti lambang atau logo. Contohnya lambang Mitsubishi dengan 3 berlian dan lambang Toyota dan juga Honda. Yang ketiga adalah tanda merek dagang atau trademark, yang merupakan seluruh atau sebagian dari merek yang merupakan aset khusus yang mampu meningkatkan ekuitas merek dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, yang artinya hanya pembuat mereklah yang berhak menggunakan merek dagang ini. Yang terakhir adalah hak cipta atau copyright, yang merupakan hak istimewa dari sebuah produk yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang. Contohnya adalah karya musik dan karya tulis. Selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai penentuan strategi merek. Perusahaan biasanya pada suatu saat akan mengembangkan brand yang dimilikinya, entah dengan tujuan untuk melayani market segmen yang berbeda atau dalam rangka melindungi merek utama mereka dari serangan para pesaing. Secara umum, ada 5 pilihan untuk menentukan strategi merek perusahaan, yaitu strategi perluasan lini produk atau product line extension strategy, di mana perusahaan membuat produk baru atau produk tambahan dalam lini produk yang sama dan juga menggunakan merek yang sama, tetapi dengan tambahan atau fitur tertentu seperti bentuk, rasa, kandungan, ukuran kemasan, dan sebagainya. Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan yang sudah berhasil dengan merek produk pertama, kemudian ingin meningkatkan volume penjualan, atau memang masih memiliki kapasitas produksi, sehingga perusahaan memutuskan untuk menambah lini produk baru. Contohnya adalah Indomie mie goreng dengan Indomie mie goreng rasa dendeng balado. Yang kedua adalah strategi perluasan merek atau brand extension strategy. Strategi ini dilakukan pada saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada, yang biasanya memang sudah berhasil di pasar, untuk digunakan sebagai merek produk baru dalam lini produk yang berbeda. Dengan menggunakan merek yang sudah ada, perusahaan berharap proses pengenalan produk ke pasar akan lebih mudah karena brand atau merek tersebut sudah dikenal oleh konsumen. Contohnya adalah penggunaan merek Lifebuoy untuk sampo Lifebuoy dan sabun mandi Lifebuoy. Yang ketiga adalah strategi banyak merek atau multi-brand strategy. Strategi ini di mana perusahaan menggunakan banyak merek untuk setiap produknya dalam kategori produk yang sama. Banyak brand besar yang memilih strategi ini karena dianggap akan lebih spesifik dalam menjangkau target pasar mereka. Contohnya adalah kopi kapal api memproduksi kopi dengan merek lain, yaitu kopi ABC dan kopi Good Day.
karena meskipun sama-sama produk kopi, tetapi marketnya berbeda. Yang keempat adalah strategi merek baru atau new brand strategy. Penggunaan strategi ini biasanya dipilih oleh perusahaan dengan alasan tertentu, yaitu jika menggunakan merek yang baru, maka jika terjadi kegagalan produk, merek-merek yang sudah ada tidak akan terpengaruh. Akan tetapi, penggunaan merek yang baru ini juga memiliki konsekuensi, yaitu biaya pemasaran yang cukup tinggi. Yang terakhir adalah strategi merek bersama atau co-branding strategy. Penggunaan dua merek untuk satu produk atau biasa disebut juga kerjasama branding. Strategi ini digunakan perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek tersebut. Biasanya strategi ini ditempuh oleh perusahaan besar yang sudah memiliki merek yang terkenal dan sudah sangat kuat, sehingga penggunaan dua merek tersebut akan semakin menguatkan posisi produk di pasar. Contohnya adalah air minum dalam kemasan merek Aqua dengan merek dunia Danone menjadi Danone Aqua. Oke, sampai di sini materi kita kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak dan sudah menonton. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.